Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku mau sharing-sharing, siapa tahu aja bermanfaat. Aku mau sharing-sharing pengalaman aku atau cerita aku dari perjuangan aku untuk memiliki momongan sampai saat ini. Alhamdulillah aku udah punya 3. Bagi di keluarga suamiku itu banyak yang mendukung juga, banyak juga yang menjatuhkanku, meskipun dia tuh hanya bercanda, dan dia hanya bercanda kalau istrimu gak bisa hamil kamu gantiin aja, apa kamu rela dimadu. Itu tuh meskipun hanya bercanda, itu tuh rasanya sakit sekali. Tapi aku hanya pasrah. Aku keliling kampung, maksudnya aku keliling balik ke kampungku maksudnya, dan aku keliling di situ satu kampung. Aku tanya sama ibu, aku tanya apa ada orang yang pintar. Biasanya kan ada orang yang tahu atau tradisional, tapi dia semua cuma nyaranin aku untuk urut. Jadi aku diurut. Hari itu tuh aku diurut, kayaknya tuh perut aku tuh kayak mulai membengkak rasanya itu di dalam. Biar goyang tuh nggak bisa juga, berdiri kayak rasa sakit. Mungkin itu pengaruh urutnya, karena kan dianjurkan 3 hari, itu dianjurkan 3 hari diurut itu. Tapi aku tuh cukup satu orang tuh sekitar 4 orang yang urut aku itu, beda-beda dalam 3 hari. 1 hari aja itu absennya, baru pindah ke orang satu lagi, siapa tuh aja bermanfaat. Tapi itu nggak ada perubahan, dan aku coba kontrol ke dokter. Dia bilang sel telurmu udah tinggal sedikit, karena memang aku pernah hamil sebelumnya, tapi itu selalu keguguran udah berapa kali. Jadi di situ aku khawatir banget. Apalagi dokter tuh pernah bilang kalau sel telurmu tuh tinggal sedikit, kamu nggak bisa hamil lagi, di kemungkinan kamu akan mandul. Jadi aku udah pasrah, aku nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau ketemu teman suami aku tuh, paling dia bilang, kamu memiliki anak berapa? Dia bilang sama suami aku. Tapi dia nggak nanya uang. Tapi di situ kita mau marah nggak boleh, kita mau diam juga sedih. Tapi aku tuh di situ mulai nggak bisa bergaul sama siapapun, aku hanya di dalam kamar. Tapi semenjak hari itu kebetulan aku punya adik ipar almarhumah yang menikah tahun sekitar 2011 Kak. Iya, 2011. Di situ tuh aku khawatir banget kalau sampai adik iparku hamil itu aku belum. Pokoknya aku itu rasa terpukul kalau ngelihat orang lain tuh hamil. Rasanya aku pengen sekali hamil, bukannya aku iri sama adik ipar aku, tapi itu rasanya aku ingin sekali bersamaan hamil sama dia. Tapi alhamdulillah, mungkin aku sudah dikasih kepercayaan. Jadi hari itu aku sama adik ipar aku tuh coba-coba ke dekat tempat kerja kakak ipar aku yang kerjanya di bagian administrasi rumah BTN. Aku tuh coba-coba ke situ. Kebetulan di situ ada apotik, bukanya baru 2 hari tuh, dia baru 2 hari bukaan. Jadi pengunjungnya tuh belum banyak. Kita coba duduk-duduk di situ, tapi kebetulan dia nanya, apa kamu udah punya anak atau kayak gimana. Tapi kakak iparku tuh nanya atau sambil curhat sama dia kalau aku tuh begini masalahnya begini. Jadi hari itu dia coba ngasih aku, kalau nggak salah itu madu penyubur kandungan, itu berupa madu. Tapi dia bilang kamu coba aja dulu, yang namanya rezeki itu hanya Tuhan yang ngatur, yang penting kamu berusaha. Manusia itu hanya berusaha, dan selebihnya Tuhan yang ngatur. Tapi di situ aku coba minum, aku percaya. Tapi meskipun ada sedikit keraguan, karena obat mahal pun yang ratusan nggak terbukti mah aku. Apalagi itu waktu belinya itu sekitar 45.000, nggak tahu sekarang harganya berapa. Tapi aku coba minum aja. Apalagi aku juga pesan sama tetangga dekat rumah itu, waktu dia naik umroh, aku pesan sama dia tuh ginseng atau kurma muda ya, kurma muda. Tapi suami itu udah capek minum obat-obatan, apalagi dia tuh nggak doyan minum obat-obatan atau herbal. Jadi di situ aku berjuang sendiri, karena memang dari situ aku yang memiliki kekurangan. Apalagi itu maksudnya kekurangannya tuh rahimku agak lemah atau kandunganku. Jadi aku coba minum madu itu, tapi aku nggak minum sesuai dosis yang ada di tempatnya atau petunjuknya. Aku coba minumnya 1 sendok pagi sebelum makan, dan malam 1 sendok sebelum tidur. Baru aku minum air. Aku nggak minumnya atau nyampurnya sama air sesuai dosisnya, aku cuma minum kayak gitu aja.
Tapi itu kayak minumnya tuh aku pasrah aja. Tapi alhamdulillah aku minumnya sempat habis satu aku minum. Alhamdulillah sekitar 2 minggu itu aku telat, tapi di situ aku belum mastiin aku hamil atau kayak gimana, karena itu masih bercampur aduk antara sedih sama senang. Karena meskipun aku pernah hamil 1 bulan 2 bulan, itu tuh belum kayak maksudnya biasa langsung keguguran. Tapi di sini aku masih pasrah aja sampai umur kandunganku tuh 6 bulan. Ya 6 bulan di situ aku masih nggak banyak jalan atau nggak, aku hanya banyak istirahat. Tapi teman aku waktu aku telat 2 minggu itu saranin, sempet bilang, dia bilang kalau kamu mau, kamu coba minum Nonemi ini tuh penyubur kandungan banget, apalagi ini bagus banget buat untuk menyusui juga kalau kamu insya Allah sempet lahiran. Jadi aku coba itu, alhamdulillah sampai lahiran tuh alhamdulillah aku tuh seneng banget kalau ini tuh benar-benar terbukti. Dan ada ipar aku saranin juga sama keluarga suaminya, itu dia tuh baru memiliki momongan sekitar 15 tahun. Bayangin 15 tahun, 2 tahun aja itu aku rasanya tersiksa, apalagi tuh 15 tahun. Dia tuh jadi adik ipar aku tuh coba nyaranin, dia bilang dia kirim ke kampung, dia bilang coba ini. Tapi orang itu percaya aja atau pasrah aja, karena dia tuh udah keliling minum obat, ramuan, pokoknya dia tuh minum obatnya nggak murah, apalagi ini kan cuma 45, dia tuh minum obatnya sampai jutaan. Dia belum terbukti, tapi alhamdulillah dia minum juga obat ini. Sekitar dia minumnya sempat dua botol habis, alhamdulillah dia langsung juga punya anak. Di situ tuh aku percaya banget kalau meskipun obat murah, asalkan kita percaya dan banyak berdoa, insya Allah pasti akan terkabul. Dan kebetulan itu aku juga nyaranin sama langganan kakak ipar aku, itu kakak ipar aku kan kebetulan dia menjual kosmetik di pasar. Dia punya teman itu atau langganan sekitar 5 tahun, dia belum hamil juga. Aku coba nyaranin, cuma iseng-iseng aja aku nyaranin, coba ini madunya, ini tuh banyak banget yang terbukti. Dia juga coba minum, alhamdulillah dia juga udah hamil sampai sekarang. Tapi dia nggak tahu kalau dia lagi hamil, dia minum obat yang lain, tapi itu sudah dia tahu kalau dia tuh nggak mandul. Jadi aku coba nyaranin buat bunda di luar sana yang masih berjuang untuk memiliki momongan, coba madu ini. Ini namanya madu penyubur kandungan. Insya Allah semoga aja bermanfaat, karena udah banyak yang aku nyaranin minum obat ini sesuai pengalaman aku. Meskipun kalian masih kontrol di dokter, nggak ada salahnya kalian minum juga madu ini, apalagi ini nggak ada efek sampingnya. Kalian coba minum madu ini, siapa tahu aja terbukti. Yang penting kalian harus berusaha dan jangan menyerah ya bunda. Apalagi sambil kita meminum obat, kita juga harus banyak berdoa dan pasrahkan sama Tuhan. Yang penting kita berusaha, selebihnya hanya Tuhan yang ngatur bunda. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku kasih ini bisa terkabulkan dan bisa kalian seperti aku, maksudnya bisa memiliki momongan seperti aku. Dan semoga selamat berjuang buat bunda-bunda di luar sana, dan jangan menyerah jika belum memiliki momongan, karena suatu saat itu kalian pasti akan dipercayakan. Terima kasih ya bunda. Jadi jika kalian suka video aku, jangan lupa like dan share ya bunda, buat berkembangnya channel aku. Terima kasih ya.